teman-teman semua di ID Cloud Host dan ya saya Peter Kambey. Ya kebetulan kena todongan lagi nih ID Cloud Host untuk ngomongin hal-hal tentang developer khususnya untuk fresh grad. Yang mungkin belum tahu, PHP Indonesia adalah sebuah komunitas programmer developer di Indonesia yang terbesar saat ini. Dan sekarang membernya sudah ada 157.000 dan ya cukup aktif lah karena memang komunitas ini mungkin satu dari sedikit sekali komunitas teknologi Indonesia yang masih eksis sampai sekarang, terutama di pandemi ini. Dan aktivitas kita banyak banget, tapi sebenarnya PHP Indonesia itu eksis untuk menjembatani sebenarnya antara kebutuhan di market dengan dunia education. Jadi ya cocok sebenarnya untuk teman-teman yang baru fresh grad ini, dicocokkan. Mereka biasanya kan lama di kampus, kurang tahu perkembangan di dunia luar. Nah, PHP Indonesia itu sebenarnya jadi jembatan untuk memberikan informasi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh market saat ini. Mereka lagi ngomongin teknologi apa sih sekarang. Nah, itu yang mungkin akan saya bagikan ke teman-teman. Seperti itu sih, Mas Taufik ya. Ini career path developer untuk fresh graduate ini kan tentunya kita juga mengusung kalimat yang sangat menarik juga, langkah awal buat kamu yang serius terjun ke industri digital. Banyak orang yang saat ini terjun Pak ke industri digital, tapi banyak juga orang yang takut dengan industri digital juga. Banyak ketakutan juga, tapi ada juga rasa optimis. Menurut Bapak seperti apa Pak untuk pertanyaan seperti itu? Ya sebenarnya kalau kita bicara overall secara umum, memang dunia digital sekarang itu mengalami tantangan yang luar biasa. Jadi tidak seperti 10 atau 20 tahun yang lalu di mana ketika saya baru gabung di dunia teknologi itu yang pemainnya masih dikit, jadi sebenarnya nggak terlalu susah. Tetapi untuk teman-teman yang lahir di milenial sekarang, untuk mereka masuk ke dunia teknologi, ini challenging-nya jauh lebih besar. Tapi sebenarnya potensi itu jauh lebih beruntung karena kesempatan untuk mendapatkan ilmu itu nggak lebih susah daripada kita 10 atau 20 tahun yang lalu. Sekarang justru jauh lebih gampang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara susah nggak mau terjun ke dunia teknologi sekarang, wah justru lebih gampang. Cuma memang saya tahu bahwa kalau di teman-teman di fresh grad, satu-satunya yang menjadi penghalang mereka sebenarnya lebih ke motivasi. Nah itu mungkin yang akan saya lebih highlight pada topik kita diskusi hari ini. Karena saya nggak akan ngomongin teknikal banyak, itu easy lah. Tapi kalau soal motivasi dan alasan-alasan untuk mengencourage teman-teman untuk gabung lebih dalam di dunia digital teknologi, nah, saya akan kasih tips-tipsnya sih, itu mungkin. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya pada waktu saya start 20 berapa tahun yang lalu ya, saya memang sudah ada di dunia teknologi ini sebenarnya udah lama banget, sudah 25 tahun. Udah lama banget. Lebih banget. Udah lama banget. Karena kan iya, teman-teman sudah tahu lah, saya sudah sering bagi di tempat yang lain bahwa saya ini nggak pernah kuliah kan sebenarnya. Jadi saya lulus SMA langsung aja terbang ke Jakarta dan datang mengadu nasib ibu kota, dan visi saya cuma satu, mau masuk di dunia teknologi. Dan saya sudah start dari beberapa tahun yang lalu itu dan saya masuk. Nah, jadi memang saya sudah dimulai dari perjalanannya dari saat itu, terus berganti karir seperti yang sudah dibaca sama Mas Taufik tadi sih sebenarnya. Jadi saya sudah pindah dari kantor ke kantor, terus untungnya, syukurnya saya itu nggak pernah jauh dari dunia teknologi. Jadi dari kantor satu ke kantor berikutnya, meskipun perusahaannya bukan teknologi, tapi saya tetap ada di teknologi karena memang saya cinta banget di teknologi. Gitu. Berarti lingkungannya tetap di IT ya Pak ya pada dasarnya? Pada dasarnya tetap di IT karena memang karir dari karir ke karir itu ya di teknologi terus gitu. Jadi tadi saya sempat masuk Podomoro, sempat masuk di Batam, sempat ke Batam. Iya, sudah. Itu developer semua tuh, developer. Perusahaannya aja yang beda-beda. Tapi Pak, ini menarik ya Pak ya bicara soal developer ya. Mungkin di sini barangkali tidak semua tahu gitu ya developer itu seperti apa. Ini menurut Bapak gitu ya, siapa saja Pak yang bisa menjadi developer gitu Pak? Mungkin langkah-langkahnya untuk menjadi seorang developer Pak? Oke, kalau kita bicara developer, sebenarnya semua orang bisa jadi developer bisa, ya, menurut saya ya. Tetapi memang kalau kita mau jadi developer, memang akan ada tantangan tersendiri buat kita untuk terjun ke dunia developer. Karena saya merasa bahwa jadi developer itu tidak semudah profesi lain. Nah ini harus dipahami dulu bahwa kita kalau mau jadi developer memang butuh konsentrasi. Sometimes ada orang yang gagal, itu udah pasti. Karena memang kalau kita mau jadi developer,
kita memang harus totally basah istilahnya kalau orang mau mandi gitu. Jangan tanggung-tanggung, basah-basah sekalian deh. Karena kalau cuma tanggung-tanggung nggak akan jadi tuh. Dan itu yang saya harus kasih tahu sama teman-teman. Jadi developer itu nggak susah sebenarnya. Justru kita lebih gampang belajarnya karena ilmunya ada di internet semua. Beda kalau kita mau jadi, misalnya mau jadi ahli hukum. Ilmunya itu disimpan di sekolah semua, nggak ada yang mau bagi. Jadi kamu mesti sekolah dulu. Kalau di developer mah gampang, nggak usah sekolah juga nggak apa-apa. Dokumentasi ada di mana-mana, bisa dibaca dan gratis lagi. Apalagi kalau open source itu lebih gampang. Iya begitu sih untuk jadi developer. Oke, ini kan berarti ada kesempatan untuk teman-teman semuanya menjadi seorang developer ya. Meskipun lulusannya SMA Pak. Iya, saya SMA dan banyak sih saya lihat teman-teman yang justru dari latar belakang yang nggak selesai kuliah, nggak masuk kuliah, tapi karena motivasi kan sebenarnya. Motivasi. Semangat juangnya itu yang penting sih sebenarnya. Kalau jadi developer itu semangat juangnya, semangat belajarnya yang harus tinggi. Karena jadi developer itu belajar yang tidak pernah berhenti. Betul. learn that never end gitu. Even kita sudah kerja pun, kerja itu bukannya kerja juga, belajar juga. Teknologi kan berkembang terus nih. Developer kan belajar program-program yang selalu terupdate. Jadi pada dasarnya developer itu adalah seorang pembelajar sejati. Berarti memang kunci suksesnya itu bukan dilihat dari tolak ukurnya pendidikan, tapi di sini kita bisa lihat teman-teman Pak Peter ini bisa mengangkat motivasinya menjadi sukses pada hari ini juga. Jadi teman-teman mungkin bisa ambil ilmunya teman-teman. Kemudian Pak Peter ada yang ingin ditanyakan nih Pak, menurut pendapat Pak Peter nih untuk perkembangan dunia dan industri digital saat ini gitu Pak. Ini kan udah banyak banget nih media-media, apalagi digital gitu. Bagaimana kita bisa menyeimbangi dengan asupan-asupan yang ada, tapi kita outputnya masih agak kurang atau bagaimana nih menurut Pak Peter sendiri? Nah, jadi maksudnya mau proses mengadaptasi perkembangannya atau gimana? Mengadaptasi perkembangannya seperti apa, khususnya untuk kaum muda Pak? Ya, karena nature-nya developer itu adalah pembelajar, jadi harusnya mereka nggak akan pernah berhenti belajar kan. Jadi ya kita harus tetap terus mengikuti perkembangan teknologi sih. Ya saya sendiri udah dari karir berapa tahun yang lalu itu sudah pasti saya akan mengikuti terus perkembangannya memang dari tahun ke tahun gitu sih sebenarnya. Oke. Menarik sekali ya, bicara soal digital memang tidak ada habis-habisnya. Tapi di balik kita bicara soal digital, kita bicara ke developernya, kita setiap orang pasti punya skill masing-masing apa ya, apalagi kita bicara soal developer. Tapi di sini Pak, mungkin apa nih Pak kira-kira etika yang dibutuhkan nih Pak bagi seorang developer di dunia kerja Pak? Oke, ya untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia developer sebenarnya yang paling terpenting dari teman-teman itu adalah bukan cuman menekankan aspek teknikalnya aja. Jadi kita harus juga mengembangkan, penting banget untuk mengembangkan soft skill-nya. Nah, dalam pengertian soft skill ini adalah bagaimana sih kita memperlakukan diri kita terhadap orang lain, itu paling penting. Jadi yang saya lihat banyak kelemahannya di fresh grade sekarang ya, yang kalau misalnya saya mau monitor mereka kalau mau melamar terus mau kerja, ini yang saya lihat mereka bahwa yang mereka punya attitude itu di dalam dunia pekerjaan itu tidak seperti yang diharapkan oleh banyak company. Nah itu mungkin yang perlu saya sarankan ke teman-teman yang fresh grade, bahwa kalian jangan hanya fokus untuk mendalami teknikal aja, karena teknikal sebenarnya gampang ya. Kalau kalian mau belajar, mau baca buku, baca dokumentasi, itu sebenarnya kalian bisa akan langsung menguasainya, cuma baca doang. Tetapi ketika kita sudah berhubungan dengan pekerjaan, ketika kita sudah berinteraksi dengan teman kerja, terus berinteraksi dengan bos, nah banyak sekali teman-teman fresh graduate yang gagal di sini, di mana mereka memperlakukan diri mereka seolah-olah lebih superior dengan orang lain, karena merasa nggak semua orang bisa di IT nih, kamu kan cuma begini, saya kan orang IT. Nah, jadi kebanyakan yang terjadi adalah seperti itu. Jadi mereka punya lack of knowledge terhadap orang lain itu bagaimana harus berinteraksi dengan baik. Harusnya mereka punya pemahaman bahwa kita itu harus sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah lah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus memiliki prinsip-prinsip itu. Oke. Betul, karena etika itu berarti teman-teman semuanya sangat penting ya. Salah satu tadi disampaikan sama Bapak juga. Terus Pak, ini kebetulan ada pertanyaan juga nih Pak di form pendaftaran mengenai fresh graduate. Nyambung juga nih pertanyaan. Seperti ini Pak pertanyaannya. Katanya cari kerja itu untuk fresh graduate itu susah katanya. Kira-kira
cara agar membuat tempat kerja yang saya ingin dapatkan tertarik dengan saya walaupun saya masih fresh graduate katanya. Caranya bagaimana Pak? Lalu katanya apabila fresh graduate tapi minim skill, apakah lebih baik improve skill lalu kerja baru improve skill sambil kerja katanya. Terima kasih. Saya mesti bedakan dulu ya, dua. Jadi fresh grade itu sebenarnya harusnya ada dua. Saya berasumsi bahwa kalau dia fresh grade lulus dengan kondisi sebenarnya pengetahuan teknikalnya minim. Jadi ketika melamar sana melamar sini nggak diterima karena teknikalnya minim gitu. Dan ya itu bukan suatu yang rahasia lagi sekarang sih sebenarnya, bahwa banyak lulusan perguruan tinggi teknologi apapun yang ada di Indonesia itu yang bisa diterima di market. Ya karena memang saya bisa pahami bahwa kurikulum yang diajarkan di kampus itu tidak pernah sesuai lagi dengan apa yang dibutuhkan oleh market saat ini. Jadi asumsinya adalah mereka lulus dengan kondisi yang nihil skill. Jadi untuk mereka yang ada di golongan ini, saya cuma mau sarankan ke teman-teman bahwa kalian harus bangun portofolio sebanyak-banyaknya. Jadi either kalian, karena begini deh, anggap kalian sudah berhasil diterima di perusahaan satu gitu ya, itu harusnya kalian di sana itu terima dulu dengan apapun kondisi yang ada di sana. Karena memang portofolio itu menjadi hal yang sangat penting buat teman-teman bagaimana supaya bisa diterima di pekerjaan yang lebih baik, yang lebih sesuai. Jadi kalau misalnya sekarang nih saya mau memperlakukan diri saya sebagai seorang recruiter nih di perusahaan. Saya lagi mencari seorang IT yang bisa menjadi pekerja saya. Nah sekarang pertanyaan saya kan, yang akan saya lihat pertama kali apa sih sebenarnya kalau sebagai recruiter? Tentu kan saya akan lihat skillnya kan. Skillnya akan saya lihat dari mana? Kalau bukan dari apa yang dia sudah pernah ke portofolio, sudah. Portofolio mana kamu? Portofolionya? Wah saya belum pernah bikin aplikasi. Nah kan jadi susah kalau kayak gitu. Nah itu yang membuat banyak yang gagal nih, karena mereka nggak punya portofolio. Nah, jadi sekarang pertanyaannya bagaimana cara bangun portofolio? Bangun portofolio itu bisa dibangun dengan berbagai cara. Ada dua cara mungkin yang paling efektif. Satu, teman-teman banyak berkontribusi di proyek-proyek open source di GitHub misalnya. Makin banyak kalian berkontribusi di sana, meskipun dalam kondisi yang lebih kecil, apapun gitu, makin besar kontribusi di GitHub, itu potensi untuk direkrut itu makin besar. Karena mereka akan bisa lihat kita punya portofolio di sana. Oh dia ngerjain project ini, wah ini sudah bisa terukur kok di situ. Meskipun kita cuma membantu mungkin istilahnya mendokumentasikan menjadi bahasa Indonesia. Ada satu produk yang nggak ada Indonesianya nih, terus kita bantu-bantu untuk translate lah, terus kita publish, terus di approve. Itu aja sudah akan memberikan suatu nilai tambah buat si recruiter. Wah ini orang ini aktif nih, berkontribusi di dunia GitHub nih. Wah ini portofolionya bagus nih, potensi orang ini bagus. Nah itu cara membangun portofolio yang pertama. Dan yang kedua adalah bangun portofolio melalui komunitas. Komunitas itu adalah tempat sebenarnya yang paling pas buat teman-teman untuk membangun portofolio. Portofolio apa yang mau dibangun di komunitas? Pertama, teman-teman bisa rajin-rajin sharing di komunitas. Bantu-bantu mereka yang punya masalah yang sama dengan teman-teman. Makin banyak teman-teman membangun branding itu, orang-orang akan lihat, oh ini orang ini sering bantu nih, orang ini jago nih, kalau ada masalah ini dia pasti jawab nih. Dia kalau ada orang yang bermasalah ini pasti dijawab nih sama dia. Atau kalau dia mau coba memberanikan diri, dia akan sharing juga di komunitas. Dia berbagi misalnya kayak gini nih, kesempatan-kesempatan yang kayak gini sebenarnya teman-teman juga bisa manfaatin nih. Kalau misalnya dari ID Cloud Host ada undangan untuk sharing masalah optimasi WordPress misalnya, atau bagaimana menginstal WordPress dari awal untuk fresh grade. Kelihatan sih sederhana, tapi kalau dari mata recruiter itu akan bisa kita kasih sama recruiter. Saya udah pernah ngisi loh di ID Cloud Host untuk topik ini tentang WordPress. Itu adalah portofolio yang terbaik. Nah, jadi itu akan memberi mereka kesempatan untuk lebih bisa diterima. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana dengan yang masih kuliah. Nah, ini sebenarnya yang harus saya sounding ke teman-teman. Kalau kalian masih kuliah, jangan hanya fokus di gimana ngejar SKS doang. Kalau bisa sih juga ikut berkontribusi di tempat yang tadi. Jadi ketika teman-teman sudah lulus dari kuliah, yang dibawa kalian itu nggak akan ketinggalan start jadinya. Jadi startnya sudah mulai. Jadi begitu keluar ada ijazah, ada portofolio. Wah, itu akan lebih dilirik. Karena skenarionya begini nih Mas Taufik, saya cuma ngebayangin gini nih. Ada dua orang yang melamar di perusahaan saya misalnya, sama-sama nggak punya skill, tapi satu dari kampus keren,
satu kampus entah dari mana, nggak pernah kedengeran. Kira-kira kalau jadi saya akan lebih memilih yang mana? Pasti yang kampusnya lebih bagus dong. Lebih bagus ya. Sama-sama nggak punya skill masalahnya. Ini satu. Iya. Kenapa saya memilih untuk kampusnya lebih keren? Karena kan saya punya pemikiran bahwa kampus keren itu setidaknya akan menghasilkan lulusan yang lebih baik daripada yang nggak terkenal. Nah itu, makanya kalau misalnya kalian merasa berasal dari kampus yang mungkin nggak terkenal, jangan datang dengan tidak ada skill sama sekali. Udah pasti kalian akan ditendang dengan sendirinya. Tetapi ketika ada dua kandidat, satu dari kampus yang terkenal nggak ada skill, kita datang dari kampus yang nggak terkenal, tapi portofolio kita di GitHub, di komunitas banyak. Sebagai kandidat, saya akan tanya yang mana dulu? Kampusnya dulu atau portofolionya dulu? Pasti portofolionya dulu. Kamu sudah ngapain aja? Oh, saya sudah isi di ID Clubhouse 10 kali misalnya untuk topik ini, WordPress misalnya. Saya sudah ngisi di GitHub, udah bikin project-project yang banyak di sana untuk 3 open source, udah 3 kali di PR dan 3-tiganya di approve, udah berapa kali PR. Nah, itu sudah di request dan di approve sama ownernya yang punya produknya. Ini portofolio saya. Saya juga sudah pernah bikin project kecil-kecilan, company profile di perusahaan A, dan sekarang sudah ada di ID Clubhouse nih, website www.blablabla.com gitu, kasih sama rekruternya. Wah, rekruternya nggak usah langsung, dia langsung ya ada kamu pasti diterima. Nah, jadi kejam memang, tapi ya begitulah realitanya. Mau bagaimana lagi, daripada kita mau coba idealis, tapi akhirnya kita nggak diterima juga. Mendingan kan ikutin aja. Nah, seperti ini kira-kira sih Mas Taufik. Pak Peter, luar biasa banget ya jawabannya, spesifik tapi dapat ngena ke kaum muda ya. Dan Pak Peter, menarik sekali ya. Ini kita bahas apalagi salah satunya anak muda, maksudnya apalagi pada saat masa-masa kuliah tentu harus berkontribusi apapun ya. Jadi mungkin anak muda di sini bukan hanya dapat ijazah, kemudian juga banyakin portofolio aja sebanyak-banyaknya, cuma ikut daftar jejak cuma portofolio, tapi harusnya di situ mengambil kesempatan bahwa sejauh apa nih kemampuan kita ya Pak Peter ya, betul ya? Iya harus, itu harus. Kita harus istilahnya menjual diri kita gitu ya. Kayaknya saya harus mau sharing screen sedikit ya, mungkin ada yang bisa saya share kayaknya. Ntar ya, bisa lihat ya. Sama, Nah jadi teman-teman, ini adalah karir sebenarnya kalau kita mau berkarir di dunia manapun lah ya, artinya di perusahaan apapun, sebenarnya secara umum kita akan bicara mengenai karir ini. Nah, jadi teman-teman yang mau berkarir pasti akan masuk dalam tahap-tahapan ini. Ini bukan grade yang umum, tapi untuk memberi gambaran aja. Nah, jadi pada waktu awal-awal kita masih fresh grade, sudah pasti kita ada di bawah nih. Atau paling tidak di grade 2 lah, karena non-staff itu lebih ke orang-orang yang kerjanya non-operasional, kayak misalnya jadi yang nggak membutuhkan skill. Grade 1 itu adalah tenaga kerja yang non-skill. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung lompat ke level 2, di situ akan jadi officer, senior officer. Karir fresh grade pasti juga akan dimulai di sini sebenarnya. Apapun gitu. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang kita akan pelajari di sini? Di sini kita akan lebih banyak berurusan dengan tools dan barang, alat kerja, komputer lah, programming lah, kamera lah, komputer apalah, semuanya akan berhubungan dengan alat kerja kita. Itu adalah di level officer ini, alat kerja kita itu adalah barang-barang yang sifatnya benda mati lah. Tetapi ketika kita mau membangun karir jadi developer, kita akan ada di 2 jurusan nih. Kita mau berkarir untuk di generalis atau jadi spesialis. Tetapi secara umum, secara singkat saya mau jelasin, makin ke atas kita punya karir, sebenarnya kita tidak lagi berurusan sama barang atau benda mati. Nah, jadi teman-teman harus pahami, kalau kalian mau berkarir jadi developer, pada satu titik teman-teman itu bukan lagi hanya berurusan sama kode, sama programming, sama bahasa, sama teknologi, sama cloud. Itu adalah benda-benda mati semua. Tapi kalau kalian mau naik level, makin tinggi levelnya, kalian akan berurusan sama manusia sebenarnya. Nah, misalnya ini saya kasih contoh di SPV, atau kalau mungkin di teknologi tech lead lah misalnya. Ketika kalian sudah ada di tech lead, kalian itu tidak lagi hanya mengurusi teknologi doang. Kalian itu bukan hanya mengurusi coding lagi, programming, tapi di sini kalian juga akan mengurusi orang yang ada di bawahnya. Jadi yang akan diurus itu teknologi dan orang.
artinya officer-officer di bawah kita itu akan jadi orang yang kita urus. Makin tinggi posisi kita, makin banyak yang kita urusi, makin banyak orang yang kita urusi, makin banyak tools yang kita urusi. Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu bahwa kalau kalian mau berkarir jadi developer, meskipun kalian masih fresh grade, persiapan yang paling penting teman-teman persiapkan adalah kesiapan teman-teman itu sendiri, karena kalian harus lebih banyak untuk kenali kalian punya kemampuan. Kan tidak semua orang bisa jadi direktur. Oke, direktur teknologi atau CTO, iya memang. Tetapi ada orang yang masuk dari jalur spesialis nih, orang-orang yang benar-benar ahli banget, jadi benar-benar jago banget, dan dia lebih sedikit berurusan sama orang, tapi dia jago banget memang. Nah, itu di jalur yang sebelah kanan. Teman-teman ada di jalur mana nih? Tapi secara prinsip makin tinggi levelnya, tetap teman-teman akan berurusan sama orang. Jadi jangan hanya kembangkan skill teknikal, kembangkan juga skill berkomunikasi sama orang. Karena makin tinggi levelnya ya makin berurusan sama orang. Nah, itu mungkin tips saya untuk teman-teman yang mau berkarir jadi developer. Lanjut. Pak. Wah, itu tips itu benar-benar value-nya wow banget teman-teman. Itu wajib dicatat ya. Jadi teman-teman yang punya skill teknikal bukan hanya sekedar skill teknikal aja ya, tapi skill communication gitu ya, public speaking gitu ya. Itu mungkin teman-teman bisa ambil ya. Apalagi kalau mau kata Pak Peter tadi, mau naik level harus berurusan sama manusia seperti itu. Oke, Pak Peter, ini saya mau ngangkat satu pertanyaan dari salah satu namanya ini Hasna Deva. Nih, tadi kita kan bahas mengenai portofolio. Pertanyaannya adalah, Pak, pengalaman magang bisa jadi portofolio yang cukup dipertimbangkan kah, Pak? Nah, menarik untuk ini, Pak, pertanyaannya dari Hasna Deva. Boleh? Oke, magang ya. Nah, inilah yang saya untuk magang di 2020-21 sekarang itu kayaknya saya sudah nggak gitu terlalu percaya dengan magang. Karena saya melihat beberapa pekerjaan magang sekarang itu hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan clerical, maksudnya administrasi, buka stempel, staples dan sebagainya. Aduh, saya bilang kalau pekerjaan magang sekarang itu kayaknya udah nggak bisa diandelin deh. Tapi begini deh, teman-teman kalau memang mau magang, coba cari tempat yang benar-benar membuat kalian itu dapat ilmu. Jangan hanya mengerjakan pekerjaan yang mereka malas mengerjakan. Nah, ini yang saya lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan bikin magang, tapi sebenarnya mereka bukan untuk membuat mereka punya ilmu tambahan, tapi lebih karena saya malas mau ngerjain ini nih, mau baca surat nih, mau sortir surat nih, kamu yang kerjain deh. Jadi pekerjaan magang kayak gitu nggak ada gunanya gitu. Jadi nggak akan menghasilkan ilmu. Jadi pastikan teman-teman kalau memang magang itu mau dijadiin portofolio, kalian harus bisa mengerjakan sesuatu yang memberi skill yang berguna buat teman-teman di tempat itu. Tidak semua sih memang, tapi ada beberapa yang saya tahu magangnya benar-benar kalian dilatih untuk bagaimana sih bikin coding, bagaimana sih bikin aplikasi, apa sih yang harus kalian tahu nih, mengerjakan ini. Nah, itu perusahaan-perusahaan magang seperti itu yang sebenarnya lebih bisa kalian jadikan portofolio untuk ya kalian bawa nanti kalau untuk kerja. Tapi itu oke juga, cuma harus pilih, selected. Oke, berarti kita sebagai calon magang ini harus bisa memilah dan memilih ya perusahaan mana yang mungkin menurut kita cocok juga ya, Pak ya. Itu bisa dianalisis secara personal juga ya, Pak Peter. Oke, Pak Peter, ini selain ini juga ada pertanyaan menarik ini. Ini pertanyaan ya, untuk saat ini informasi yang saya dapatkan ya sama tim bahwa Pak Peter ini adalah tadi kan sudah disebut ya salah satu stakeholder dari komunitas PHP Indonesia atau sebagai ketua ya Pak ya, ketua komunitas PHP Indonesia. Barangkali mungkin bisa diceritakan Pak perjalanannya sejauh ini sampai saat ini menjadi ketua komunitas PHP Indonesia. Oke, saya mulai di PHP Indonesia itu dari tahun 2012. Tapi sebenarnya saya datang dengan konsep yang sebenarnya juga saya nggak sadar bahwa komunitas itu akan membawa impact seperti apa sih sebenarnya. Saya tadinya juga nggak tahu gunanya. Tapi belakangan saya jadi tahu bahwa justru di komunitas PHP Indonesia lah saya mendapatkan apa passion saya. Nah, ini yang akan saya coba jelasin ke teman-teman. Memang di komunitas saya dapat apa? Nah, di PHP Indonesia ini adalah sebuah komunitas yang dibangun dari tahun 2008. Yang bikin bukan saya loh, yang bikin Om Rama Yurindra sama Om Sony Arianto. Saya gabung tahun 2012, jadi ketua itu tahun 2014. Tetapi saya akhirnya tahu bahwa di komunitas itu adalah tempat yang terbaik buat orang-orang IT, terutama fresh grad, untuk meraih kesempatan masa depan yang lebih baik.
Seperti apa sih sebenarnya yang ditawarkan di komunitas? Yang saya lihat di komunitas adalah teman-teman bisa dapat teman yang banyak. Kenapa di komunitas bisa dapat teman yang banyak? Ya iyalah, semua orang datang di komunitas itu dengan maksud untuk belajar. Tetapi yang gabung di komunitas itu bukan hanya orang yang belajar aja sebenarnya. Ada banyak bos-bos yang gabung di situ. Ada banyak direktur-direktur, ada banyak rekruter-rekruter, ada banyak orang-orang yang punya bisnis yang sebenarnya juga sedang mencari tenaga yang bisa membantu perusahaannya dia. Karena dia mau cari di mana lagi kalau bukan di komunitas. Di komunitas itu adalah tempat mereka akan nyari sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bergabung di dunia komunitas, teman-teman itu bukan hanya akan ketemu dengan orang-orang yang sama-sama mau belajar, enggak. Ketemu juga dengan orang-orang yang butuh tenaga kerja, dan disitulah teman-teman bisa akan ketemu dengan orang-orang itu. Nah, bagaimana sih caranya supaya teman-teman bisa dapat perhatian? Ya itu tadi, di komunitas adalah tempat di mana saya juga melakukan hal yang sama. Saya berbagi, senang berbagi sesuatu yang baik, ilmu, senang sharing lah. Topik apapun saya senang sharing di sana. Akhirnya kan orang-orang lain jadi tahu, oh saya sebenarnya si Peter ini bisanya ini nih. Nah, saya bekerja di tempat yang sekarang di Titan Baking ini sebenarnya juga bukan karena kantornya yang saya mencari pekerjaan di situ, enggak loh. Bukan begitu ceritanya. Kalau saya buat cerita sama teman-teman, saya bekerja di Titan Baking itu karena community. Rahasianya di mana? Saya kan sering berbagi di community. Ternyata di sana ada recruiter loh dari perusahaan agensi yang mencari tenaga-tenaga ahli untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang jadi klien mereka. Saya dideketin, terus mau nggak kerja di tempat ini? Jadi bukan saya yang cari kerjaan yang cari saya. Ada tawaran budget yang mengatur ya? Ada tawaran. Jadi saya yang dipropos untuk kerja di tempat yang sekarang, bukan saya yang nyari. Nah itu kan berkat komunitas. Nah teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat yang sama sebenarnya. Jadi jangan malas-malas berkomunitas deh. Itu intinya. Oke, itu. Pak Peter, luar biasa banget ya. Jadi siapa sih yang nggak pingin seperti Pak Peter untuk urusan pekerjaan? Jadi orang-orang itu menghubungi Pak Peter, bukan Pak Peter ya. Ibaratnya bukan Pak Peter yang mencari uang, tapi uang mencari Pak Peter ya. Oke, di sini sudah ada dari Putri Anissa, Pak. Mohon izin, mau nanya Kak, tips dan pesan dari Pak Peter untuk para fresh graduate untuk menghadapi dunia kerja bagaimana Pak? Apalagi sekarang pandemi Pak. Nah, itu pertanyaan dari Putri Anissa. Bagaimana Pak? Oke, untuk menghadapi teman-teman yang di fresh grad, memang ya kalian sebenarnya struggle-nya bukan hanya kalian aja sih, semua orang juga lagi struggle gara-gara pandemik ini. Tapi saran saya untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia kerja sekarang, kalian harus banyak-banyak belajar deh, karena kalian bisa diterima kerja aja dulu sekarang itu rasanya itu sudah alhamdulillah banget. Jadi saran saya, jangan milih-milih dulu deh. Kalau untuk kalian yang memang merasa bahwa kalian belum punya skill yang mumpuni. Tapi kalau kalian sudah bekerja di satu perusahaan, sebisa mungkin untuk ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Karena memang kesempatan belajar sekarang itu yang terbaik itu adalah tempat kita bekerja sebenarnya. Saya juga melakukan hal yang sama kan beberapa tahun yang lalu. Karena saya merasa bahwa saya nggak akan kuliah, nggak akan kerja di mana-mana. Jadi di mana lagi saya tempat belajar kalau bukan di tempat saya bekerja. Saya dapat duit dan saya belajar. Nah jadi untuk teman-teman yang mau menghadapi dunia kerja nanti, oke lah kalian boleh pilih mana kira. Tapi cari aja yang kira-kira cost-nya buat kalian itu nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada 2 tempat, yang satu gajinya sama-sama kecil sih sebenarnya, tapi satu jauh, satu lebih dekat. Ya mungkin kalian bisa pilih yang dekat dulu, tapi sembari kalian membangun karirnya di sana. Karena penting banget buat teman-teman, sebenarnya ada 2 hal yang perlu kalian lengkapi ketika kalian masih di fresh grad. Itu pertama, kalian harus kenali dulu diri sendiri. Banyak teman-teman fresh grad yang sebenarnya nggak kenal dirinya sendiri. Kalian ini sebenarnya mau ngapain sih di dunia teknologi? Kalian mau ngapain? Karena kalian nggak pernah tahu kalian punya tujuan itu mau jadi apa gitu. Kalau kalian nggak pernah ketemu tujuannya mau jadi apa, kalian juga nggak bisa ngapa-ngapain. Di karir di teknologi kan sebenarnya banyak, bukan cuma developer sebenarnya. Bisa jadi writer, bisa jadi tester, bisa jadi developer, designer, admin, security, networking, macam-macam. Nah kalian harus temukan dulu itu. Setelah kalian sudah menemukan itu, di mana tempat kalian menemukannya? Di tempat kalian kerja itu.
Jadi tempat kalian kerja itu adalah bengkelnya kalian untuk memahami diri. Setelah kalian sudah dapat, kalian punya tujuan sambil kerja, nah kalian sudah boleh lirik-lirik. Ini kayaknya perusahaannya bagus nih. Nah kalau yang sekarang lagi pandemi begini, cocoknya kerja di mana? Ya carilah perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu terdampak sama pandemik. Kalian kan pasti tahu bisnis makanan pasti nggak terlalu terdampak, bisnis transportasi juga nggak terlalu terdampak. Terus bisnis apa lagi? Komunikasi dan sebagainya mungkin juga nggak terlalu terdampak. Mungkin kesehatan itu apalagi tempat-tempat. Oh, kesehatan apalagi. Kalau kalian kerja di dunia kesehatan, ya setidak-tidaknya nggak terlalu bermasalah lah nanti dengan keuangan gitu. Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya ya. Iya, pastinya tidak sih. Nah, jadi itu dunia kerjanya untuk fresh grad, ya pilihlah perusahaan-perusahaan itu. Betul, Pak Peter. Pak Peter, jadi pokoknya belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman. Terus juga tadi teman-teman Pak Peter juga memberikan 2 hal penting. Salah satunya adalah kenali diri kita sendiri. Itu yang paling basic banget ya Pak Peter. Oke, teman-teman, tadi sudah dijawab ya pertanyaan sebelumnya. Siapa tadi atas nama Putri Anissa. Kemudian Pak, ini ada juga nih dari teman-teman kita semuanya. Ini atas nama Meisva Subagio. Pertanyaannya, izin bertanya katanya. Skill tersulit apa yang harus dikuasai developer, Pak? Skill non-teknikal, bukan skill teknikal. Skill non-teknikal yang saya maksud itu apa? Skill di mana kalian harus bisa kerjasama dan harus bisa berkomunikasi dengan orang. Itu skill paling sulit. Karena skill teknikal kalian bisa baca, kalian bisa kuasai, kalian bisa copy paste. Kalian bisa tanya malah sama yang lebih senior, kalian bisa tanya, itu nggak sulit. Jadi kalau ada yang bilang jadi developer sulit, nggak, gampang. Yang lebih susah itu adalah ketika kalian mau berinteraksi sama teman sesama developer nih. Kalian berkomunikasinya gimana? Ngasal-ngasal nggak ngomongnya? Itu skill tersulit itu. Karena tidak semua developer bisa bercerita atau berdiskusi dengan orang dengan baik. Ada yang pakai bahasa mesin masalahnya. Ngomongnya, kamu ngomong apa sih? Udah kayak ngomong sama Einstein aja saya. Udah nggak tahu saya ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Iya. Itu orang teknikal, itu skill tersulit tuh. Jadi coba, meskipun kalian juga belajar teknikal, saya ngerti belajar teknikal juga nggak simpel. Tapi sebenarnya kalau kalian rajin bertanya, rajin punya mentor, punya orang yang bisa ditanya ini gimana sih? Ya kakak-kakak senior kalian mungkin itu juga bisa jadi tempat bertanya kok. Ini saya kok errornya begini terus ya, apa yang salahnya di mana? Itu masih bisa. Tapi skill non teknikal itu tadi kuasai juga dong. Masa ditanya sama orang culas bener jawabnya. Nah itu jangan sampai culas-culas kayak gitu. Oke, ini pertanyaannya dari Aris Putra Buana. Siang Pak Peter, saya bekerja di salah satu perusahaan startup sebagai software engineer, namun baru 1 tahun bekerja, diminta oleh founder atau owner itu menjadi CTO. Apakah terlalu dini jadi CTO? Seperti itu, Pak Peter. Bisa ya, bisa tidak. Karena sebenarnya akan dilihat lebih ke company itu sendiri. Sebenarnya kalau kalian jadi CTO, apa sih yang akan kalian urus di sana? Itu aja dulu pertanyaannya. CTO itu adalah orang yang bekerja ngurusin technical sama urusin manusia. Saya suka menggambarkan CTO itu seperti ibaratnya kapal. Kalau kita ada kapal, kan selalu ada 2 di sana yang berkuasa. Kapten sama kepala mesin. Biarpun kapten sudah bilang, pergi, ayo kita menuju dari sini, menuju ke mana misalnya, ke Singapura. Tapi kalau kepala mesinnya bilang, nggak bisa, mesinnya rusak. Kapten nggak bisa ngapa-ngapain. CTO kayak gitu tuh. Nggak bisa kita ke sana, ini mesin lagi rusak. Nah, CTO itu punya wewenang itu seperti itu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kamu baru 1 tahun, terus menjadi langsung CTO. Kalau jawabannya ya, itu artinya kamu harus kenali dulu perusahaannya. Seberapa besar sekarang coverage perusahaannya. Kalau itu perusahaan yang baru mulai, di mana customer-nya belum terbentuk, terus produknya juga belum terbentuk, terus servisnya juga belum terbentuk, jadi CTO mungkin masih aman. Kenapa? Kamu akan belajar jadi CTO bersama dengan tumbuhnya perusahaan itu sendiri. Karena kan di CTO itu kita bukan lagi ngomongin teknikal doang loh. Kita sudah ngomongin everything. Jadi CTO itu bukan cuma ngomongin kita mau pakai teknologi apa, tapi juga kita akan ngomongin kalau kita pakai teknologi siapa yang nanti ngerjain. Jadi ada unsur orang di situ. Kita boleh aja pakai cloud. Oh, saya mau pakai cloud A gitu. Oke. Pertanyaan kedua adalah siapa yang mau ngerjain?
Karena kalau siapa yang mau ngerjain itu urusannya si CTO itu. Kalau misalnya kita pakai si A, berapa kayak harus kita bayar? Nah, CTO sudah mikirin sampai di level itu. Kalau misalnya dia belum bisa sampai di situ, mikirnya mendingan jangan. Jadi kalau misalnya sisi kamu itu masih ada di level di mana kamu masih bisa bertumbuh sama besarnya dengan tumbuhnya perusahaan, terima jabatan itu nggak apa-apa, masih 1 tahun. Tapi kalau itu sudah existing, di mana timnya sudah mulai ada banyak, itu mungkin akan membunuh si CTO itu sendiri. Karena dia akan memutuskan pekerjaan-pekerjaan yang di luar skillnya dia. Karena tidak mudah untuk jadi CTO, terus terang aja tidak mudah. Jadi kalian harus punya skill manajemen juga kalau dia jadi CTO, bukan cuma technical doang. Nah, jadi kalau misalnya kamu nggak punya kemampuan itu, gimana kamu memanage orang lain? Nah, itu pertanyaannya yes or no nih jadinya. Saya nggak bisa bilang iya, saya juga nggak bisa bilang enggak. Lihat company-nya. Oke, ini dari Hengki. Pak Peter, ada saran untuk bahas pemrograman yang akan banyak dipakai di masa depan? Ini juga pertanyaannya agak bersayap, tapi jawaban saya adalah mulai aja dengan yang paling mudah. PHP misalnya. PHP adalah bahasa programming yang paling umum sekarang. Apakah bahasa programming PHP ini akan punya masa depan? Tentu masih punya masa depan. Saya melihat potensi PHP ini masih akan bertahan ya 5-10 tahun pun masih ada. Karena memang PHP sekarang sudah tumbuh menjadi bahasa programming yang masih bisa kepake di masa depan. Tapi kalau memang teman-teman mau terjun ke dunia bahasa programming yang lain, misalnya JavaScript teknologi, React, Vue, Angular, Node, dan sebagainya, itu juga oke. Karena memang lagi hype juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar Python misalnya, Python juga sekarang lagi hype, dan orang-orang untuk di data engineering juga lagi banyak. Dan data engineering, data science itu rasa-rasanya nggak mungkin akan profesi yang akan habis dalam waktu dekat, nggak mungkin. Itu akan kepake terus. Jadi mungkin teman-teman belajar aja dulu bahasa programming yang visible untuk dikuasai. Kalau mau cari yang lebih susah juga ada, tapi setidaknya saya sebutin tuh PHP, JavaScript, teknologi lah macam-macam, dia ada banyak. Terus Python itu aja udah cukup bagus kok. Tapi kalau teman-teman mau bahasa yang lain, R atau Rust dan sebagainya, ya boleh-boleh aja, boleh juga. Oke, Pak Peter, pertanyaan-pertanyaan tadi sangat ini ya, isinya daging semua ya, Pak Peter ya. Sebelum nanti kita akhiri, barangkali adakah yang ingin disampaikan gitu, Pak Peter? Oke, saya share screen salah satu aja ini. Nah, saya sebenarnya dari 20 tahun yang lalu, semenjak saya gabung di teknologi, akhirnya saya hanya punya satu kesimpulan bahwa teknologi itu sebenarnya hanyalah alat. Jadi teman-teman harus perbaiki mindsetnya bahwa kalau teman-teman gabung di dunia teknologi, baik kalian masih fresh grad maupun yang sudah ahli, please simpan baik-baik di kepala kita bahwa kita sebagai orang teknologi itu tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi. Bukan karena soal harga atau bagaimananya, tapi teknologi itu sebenarnya berbicara mengenai solusi. Kita memberi value buat orang lain. Value apa yang akan kita kasih sama orang lain adalah value yang akan membuat hidup mereka jadi lebih mudah. Kan teknologi sebenarnya dibuat untuk membuat hidup orang lain jadi lebih mudah. Even kita punya hosting aja di web, kelihatannya wah saya cuma punya WordPress nih di ID Klotos, kelihatannya nggak berguna. Oh siapa bilang nggak berguna? Untuk perusahaan-perusahaan tertentu itu akan jadi alat dia untuk mempromosikan produk-produknya dia kepada kliennya. Jadi itu adalah sebuah solusi sebenarnya buat company. Jadi aplikasi yang kita buat di apapun di teknologi sebenarnya tujuannya adalah solution. Kita memberi value dan memberi manfaat buat orang lain. Nah, kalau kita punya pemahaman tentang yang benar tentang teknologi, ketika teman-teman mau jadi developer sekalipun, yang ada di benak teman-teman adalah saya sedang membuat sebuah aplikasi yang akan membuat hidup orang lain jadi lebih mudah. Jadi fokus kita untuk menjadi developer adalah membuat suatu solusi yang saya sebutkan di sini adalah untuk memberi value pada orang lain. Nah, kalau kalian punya value yang benar tentang teknologi, maka kalian akan belajarnya semangat. Karena sebenarnya ketika kita belajar teknologi dan aplikasi kita, solusi kita dipakai sama orang, itu sebenarnya sebuah value yang nilainya itu priceless banget. Nggak bisa dinilai. Coba bayangin nih teman-teman ya, bikin satu produk, terus dipakai oleh orang banyak, dan mereka bahagia dengan produk kita. Oke lah, kita akan terima duit juga banyak dari situ. Tapi kan kepuasannya juga nggak akan ternilai kan. Betapa aplikasi kita itu membuat orang lain menjadi lebih mudah hidupnya.
Nah, jadi perbaiki mindsetnya. Kalau teman-teman sudah perbaiki mindsetnya, maka semangat teman-teman untuk belajar jadi developer, apapun bahasa programming yang kalian mau kuasai, itu bukan sesuatu yang sulit lagi. Itu pesan saya untuk teman-teman. Ya. Oke, value-nya ya, kita juga harus mencari value nih dari jati diri kita juga. Pak Peter, menarik banget nih bicara untuk anak muda gitu ya. Tapi ini aku mau nanya ke Pak Peter nih, ini secara personal nih saya nih. Yap, silakan. Pak Peter ini kan menarik ya, maksudnya cukup lama di dunia IT, pengalaman yang sangat luar biasa, apalagi menjadi seorang developer, bukan hanya developer tapi juga punya relasi ya dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah PHP. Nah, saat ini apa yang lagi diinginkan nih sama Pak Peter sendiri untuk masa depan Pak Peter? Karena kan kita bisa lihat seorang Pak Peter sudah sukses di dunianya, tapi apakah ada yang diinginkan di tahun selanjutnya? Terus juga apakah ada project yang ingin tapi belum sampai tercapai hingga hari ini, Pak Peter? Oke. Oh ya, oke. Sebenarnya saya tuh masih punya mimpi untuk membawa komunitas PHP Indonesia ini di level yang lebih tinggi lagi. Tetapi saya tahu bahwa untuk melakukannya itu PHP Indonesia itu harus berubah dari yang namanya komunitas menjadi organisasi sosial. Yeah. Gimana tuh maksudnya? Ini kan susah ini jadinya, susah ngebayangin. Jadi gini nih, komunitas itu kan di mana tempat kita berbagi secara sukarela, nggak ada duit di dalamnya. Jadi teman-teman kalau masuk komunitas itu jangan ngarepin ada duit langsung gitu. Adanya kita malah keluar duit nih malah. Ya, memang udah begitu komunitas. Tapi manfaat sampingannya itu banyak kalau di komunitas. Karena secara teman-teman punya banyak kenalan, punya banyak relasi, punya banyak kesempatan. Nah, jadi benefit di komunitas itu lebih banyak sebenarnya, tapi tidak efek langsung. Nah, sekarang bagaimana caranya membawa komunitas PHP Indonesia ke level yang lebih tinggi? Nah, ini sekarang memang by default, by mimpi aja nih. Ini saya lagi punya cita-cita bikin suatu organisasi yang benar-benar bisa memberi impact-nya lebih luas lagi dari sekedar community. Karena mungkin komunitas PHP Indonesia itu sudah terkenal di level developer, tapi kan belum terkenal di luar developer. Kalau kita mau berkarya bagi Indonesia kan harusnya kita bisa menjangkau juga mereka yang di luar dunia teknologi, mereka yang di pemerintahan, mereka yang di sektor lain. Kalau mereka bisa memanfaatkan suatu organisasi ini atau komunitas ini untuk membantu mereka, apalagi pandemik ini nih, PHP Indonesia bisa bikin sesuatu nggak sih sebenarnya? Harusnya sih bisa, cuma saya nggak tahu aja gimana caranya. Nah, itu mimpi doang. Mimpi. Namanya juga mimpi ya, mimpi harus tinggi. Mumpung nggak dilarang mimpi itu. Gitu deh. Akan dibuat komunitas ya. Insya Allah kita doakan teman-teman semuanya, mudah-mudahan mimpi dari Pak Peter ini bisa tercapai. Insya Allah siapa tahu ya Pak ya, tahun depan mungkin di sini kita doakan sama-sama. Insya Allah. Amin. Amin. Menarik sekali ya mimpi dari Pak Peter ini, dan juga buat teman-teman semuanya yang punya mimpi, silahkan carilah mimpi, dapatkanlah mimpi itu sampai meraihnya ya. Ada kan kayak semacam pepatah ya Pak Peter, ketawalah sebelum ketawa itu dilarang gitu ya. Jangan sampai seperti mimpi ya. Ya seperti mimpi. Oke. Ya. Pak Peter, ini 5 menit akhir ini. Tadi kan kita banyak hal yang sudah kita dapatkan dari mengenai developer, kemudian juga kita membahas motivasi untuk anak muda gitu ya. Terus juga kita tadi membahas mimpi Pak Peter juga gitu ya. Berarti benar ya, ini pas gini ya. Langkah awal buat kamu yang serius terjun di industri digital. Nih Pak, terakhir nih Pak, coba ya untuk teman-teman yang di sini sudah terbuka nih Pak, pola pikirnya itu, open mindednya gitu ya, cara berpikirnya itu udah berubah. Oke, karena pada nonton pada sore hari ini mungkin tiba-tiba oh iya, oke, semangatnya makin tinggi nih Pak nih. Cuman kadang-kadang untuk melakukannya itu udah selesai nih, udah deh, gimana nanti deh. Nah, setelah selesai ini, apakah ada langkah nih Pak Peter untuk teman-teman yang nonton? Oke, setelah nonton ini aku harus seperti ini. Mungkin ada langkah-langkah Pak dari Pak Peter untuk teman-teman semuanya. Ya, kalau saya mau hubungkan dengan ID Cloud aja paling gampang. Di ID Cloud karena ini
perusahaan hosting yang sudah lama nih, udah dari 2015. Iya Pak, Nah, betul. teman-teman sudah pada punya nggak hostingan di web di ID Cloud Host? Sudah bangun nggak sesuatu di sana? Kalau memang sudah ada, ya udah kalian beli domain terus bangun sebuah website di sana, tunjukin sama orang, ini website buatan saya nih, portofolio saya. Ini masih sampel memang, tapi gimana? Bagus gak? Mulai aja dari situ dulu. Atau kalau misalnya pusing nih saya develop, ya udah kan bisa mulai dengan yang sudah gampang, misalnya WordPress. WordPress pakai template yang default dulu. Bisa kan kalian bikin template sendiri? Ini kan challenge-nya buat teman-teman. Di mana template itu bisa kalian jual. Saya udah ngelihat banyak sekali orang-orang di komunitas PHP Indonesia yang cuma jualan template, tapi makmur bener karena income-nya bisa di 2 digit, bahkan ada yang 3 digit. Jadi dari situ aja sebenarnya potensi itu banyak. Jadi teman-teman bisa aja mulai dari hal-hal yang sederhana yang kelihatannya cost-nya murah. Hosting itu buat saya itu adalah tempat yang paling awal untuk teman-teman mulai berinteraksi dengan dunia developer sebenarnya. Kalian bisa bikin website, beli domain, carilah domain yang kira-kira cakep apa gitu. Terus mulai kalian kembangkan, terus belajar SEO-nya juga, terus bagaimana cara menaikkan ranking dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang biasa dibahas di hosting, dan itu bukan tanpa alasan karena ada uang yang mengalir di sana loh. Jadi teman-teman juga bisa dapat income dari sana. Sekalian melatih skill. Jadi kalian bisa belajar dari hal-hal yang sederhana yang tidak butuh cost yang banyak, tapi kalian juga bisa menghasilkan uang. Gitu. Jadi saya nggak ribet-ribet lah. Kalian bikin sistem informasi rumah sakit. Wah, udah susah banget deh itu. Kalian bikin sistem informasi accounting, bikin ERP. Wah, ada kelas tinggi banget deh itu. Ilmu kalian tuh butuh bertahun-tahun untuk bisa sampai ke sana. Tapi kalau kalian belajar dari hosting, bikin company profile, simple, tinggal lihat kayaknya ini kurang kanan deh, kayaknya ini kurang biru deh, kayaknya ini kurang merah, ini kayak kurang menarik. Nah, kalian kan bisa bikin yang lebih baik dari itu. Nah, itu simple sebenarnya, bisa start dari situ. Ini mungkin jadi promosi lah sekalian buat di kelompok sekalian. Pak Peter bisa aja, makasih Pak Peter sebelumnya. Untuk teman-teman semuanya, saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti rangkaian ataupun kegiatan acara pada hari ini, sangat luar biasa. Pak Peter sekali lagi terima kasih, salam untuk keluarga, Pak Peter juga sehat-sehat, terus berkolaborasi terus untuk Pak Peter dan teman-teman semuanya, apapun di masa pandemi, tetap semangat. Semangat. Oke. Siap. Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloud House dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya.